Jadi pertama kali disebut kata madam. Madam artinya pasti perempuan. Jadi secara secara forensik, kalau kita mau bicara secara lebih akademis, secara forensik Tempo memberi sinyal bahwa ada seorang perempuan. Oke. Lalu orang bikin asosiasi. Lalu Tempo tambahin madam. Madam artinya bukan ABG. Madam artinya bukan milenial. Madam artinya perempuan dewasa. Nah, kata madam sendiri adalah kata yang terkait dengan keadaan elit suatu kelompok. Jadi madam itu seorang perempuan dewasa dan di dalam sebuah kelompok elit. Jadi kira-kira udah ya mungkin udah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo, tinggal 3% dilakukan oleh KPK. Setelah anak Palura, sekarang muncul tokoh baru yang disebut Madam, dalam rentetan korupsi bantuan sosial yang mengalir sampai jauh. Dua tokoh itu sama-sama misterius karena tidak diungkap identitasnya dengan jelas. Tokoh Palura kemudian diasosiasikan kepada Jokowi, dan anak Palura langsung dikaitkan dengan anak-anak Jokowi. Tentu saja menjadi pertanyaan anak Jokowi yang mana, karena anak Jokowi bukan cuma satu. Maka yang ketiban abu panas adalah Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang baru saja mulus menang di Pilwali Solo melawan calon dagelan. Si anak Palura ini disebut-sebut memberi rekom bagi perusahaan tertentu di Solo supaya dapat proyek dari Kemensos. Anak Palura sudah membantah tudingan ini, dan sampai sekarang belum ada perkembangan baru. Beberapa hari belakangan ini muncul tokoh baru yang diidentifikasikan sebagai Madam. Sang Madam ini dikait-kaitkan dengan petinggi partai politik tertentu. Tidak jelas apakah yang dimaksud petinggi partai ini adalah petinggi yang tertinggi atau petinggi tapi bukan tertinggi. Kalau yang dimaksud petinggi partai adalah orang tertinggi dalam hierarki partai, apakah yang dimaksud adalah ketua umum partai atau lainnya? Harap maklum, di negeri plus 62 ini ada ketua umum parpol dan ada juga owner parpol. Dua-duanya sama-sama petinggi, tapi owner jauh lebih powerful dibanding ketua partai meskipun tidak punya jabatan resmi. Jangan keliru, owner bukan sebutan untuk pemilik partai, tapi lebih kepada bandar, bohir, atau cukong yang membiayai partai. Madam ketua parpol tidak banyak di Indonesia, hanya satu gelintir atau dua gelintir saja. Dan dalam kasus korupsi bansos ini sang Madam dikait-kaitkan dengan partai PDIP karena menteri yang dicokok KPK berasal dari partai itu. Proyek triliunan rupiah disebut-sebut mengalir ke orang-orang yang berkaitan dengan partai itu. Beda dengan Palura yang langsung mengarah pada figur tertentu, sang Madam masih misterius. Mungkin saja sang Madam ini adalah bulurah yang menjadi lurah di parpol, atau mungkin juga anak bulurah yang juga punya jabatan petinggi di parpol itu. Semakin besar skala korupsi semakin rumit jaringannya dan semakin canggih operasionalisasinya. Setelah terbongkar publik bisa terkaget-kaget betapa tidak bermoralnya praktik korupsi ini. Dalam kasus korupsi bansos ini terlihat bahwa para koruptor itu levelnya sudah seperti jin ifrit yang lebih jahat dari iblis. Di sisi lain, kata Madam sendiri pertama kali dicetuskan oleh penelusuran Tempo, diduga publik merupakan salah satu petinggi PDIP. Di lini masa media sosial Twitter, hashtag Madam Bansos sempat jadi trending kemarin. Hari ini hashtag tangkap Madam menjadi paling banyak dibahas netizen. Tercatat sudah 17,6 ribu kali diunggah. Saya kira semua orang mengerti siapa yang disebut Madam, kata Rocky Gerung, yang dikutip dari tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, tanggal 22 Januari tahun 2021. Rocky Gerung menilai, saat ini publik sedang dibuat menduga-duga tentang siapa sebenarnya sosok Madam itu. Sekarang kita menduga-duga, apakah Madam itu suatu sinyal tentang kekuasaan, yang dalam tradisi Eropa, Madam itu aristokrat, ujar Rocky Gerung. Rocky Gerung menuturkan, ketika pertama kali mendengar kata Madam, pasti yang pertama kali terlintas adalah sosok perempuan. Secara forensik, Tempo memberi sinyal bahwa ada seorang perempuan. Madam artinya bukan ABG, bukan milenial. Madam artinya perempuan dewasa. Kata Madam sendiri terkait dengan keadaan elit suatu kelompok. Jadi Madam itu seorang perempuan, dewasa, dan di dalam kelompok elit, tutur Rocky Gerung. Menurut Rocky Gerung, sebenarnya majalah Tempo sudah mengungkap 97% siapa itu Madam, dan butuh 3% lagi untuk diungkap KPK.
Jadi kira-kira sudah 97% forensik dibuat oleh majalah Tempo, tinggal 3% dilakukan oleh KPK. Itu yang kita tunggu, ujar Rocky Gerung. Meski demikian, Rocky Gerung ingin KPK dan majalah Tempo tak mengungkap dulu siapa itu, Madam, dan membiarkannya dulu jadi misteri selama 2-3 bulan, untuk hiburan publik. Saya sih ingin KPK, Tempo jangan buka dulu. Karena kita perlu hiburan, biarkanlah 2-3 bulan. Kita nikmati sambil memperhatikan apa reaksi istana soal yang betul-betul fundamental dan kasus yang melibatkan selebritis politik yang berstatus madam, kata Rocky Gerung. Menurutnya, sosok madam tersebut berguna untuk meningkatkan keingintahuan dan imunitas publik. Ini kan gak boleh dalam 2 minggu selesai, kan mesti ada hiburan untuk meningkatkan keingintahuan kita, sekaligus meningkatkan imunitas, tutup Rocky Gerung.